Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Harini, dosen Universitas Muhadi Setiabudi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai teknik pengajaran yang saya gunakan, capaian mata kuliah pembelajaran, deskripsi mata kuliah, serta komponen penilaian yang saya lakukan dalam satu semester. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan adalah deskripsi mata kuliah manajemen keuangan. Manajemen keuangan membahas mengenai konsep dasar teoritis manajemen keuangan dan mengaplikasikan pada konsep keuangan. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar, ruang lingkup dan fungsi manajemen keuangan, kemudian nilai waktu dari uang, arus kas, manajemen kas, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, manajemen piutang, manajemen persediaan, hingga sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan konsep DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Delivery. Dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ini dilakukan agar mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan aktif dalam berpartisipasi di kelas. Hal ini bertujuan agar adanya komunikasi dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif. Interaction. Dalam sesi perkuliahan, saya melakukan studi kasus dan diskusi tanya jawab. Hal ini bertujuan agar melihat seberapa besar keaktifan mahasiswa dalam partisipasi di kelas. Yang saya gunakan dalam sesi tanya jawab yaitu menggunakan Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Penilaian mahasiswa yang saya berikan dilakukan dengan objektif. Sebelum memulai perkuliahan, biasanya saya menjelaskan kontrak perkuliahan di awal dengan komponen sebagai berikut. Tugas 20%, partisipasi 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dalam penilaian ini, saya menilai bagaimana seorang mahasiswa bisa bekerja sama dalam sebuah tim, kemudian ketepatan pengumpulan tugas, dan bagaimana seorang mahasiswa bisa bertanggung jawab dalam sebuah tim. Dalam penilaian tugas, dinilai mahasiswa memiliki ketepatan waktu pengumpulan, bekerja sama dalam tim, dan diskusi kelompok. Berikut adalah pengajaran secara tatap muka di ruang kelas dengan mahasiswa. Perkenalkan, saya Dwi Harini SEMM. Saya dosen dari Universitas Muhadi Setiabudi, Prodi Manajemen. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kuliah Manajemen Keuangan yang memiliki bobot 3 SKS. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu supaya kegiatan kita memberikan manfaat untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin mendeskripsikan ya, tujuan pembelajaran dari mata kuliah manajemen keuangan ini sendiri adalah agar mahasiswa memiliki konsep pemahaman mengenai dasar teoritis manajemen keuangan, kemudian dapat mengaplikasikan teori manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau kita baca slide-nya, deskripsinya adalah ilmu pengetahuan
pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, terutama dalam raising of fund. Raising of fund itu sendiri apa? Memperoleh dana, dan allocation of fund itu sendiri artinya mengalokasikan dana. Tadi saya sudah jelaskan ya, tujuan pembelajaran adalah agar mampu memahami konsep dasar teoritis dari manajemen keuangan. Dan yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa kinerja laporan keuangan dan mengevaluasi rasio keuangan. Di sini diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengevaluasi laporan keuangan dan menganalisis rasio keuangan sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki kompetensi dalam menilai kelayakan suatu investasi. Referensi buku yang saya gunakan bisa dibaca ya, ada Rifman and Houston, Fundamental of Financial Management, dan kemudian Suat Husnan, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Berdasarkan beberapa ahli sudah menyimpulkan, ada 3 ahli di sini mengenai pengertian manajemen keuangan. Yang pertama adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan atau mengalokasikan dana pembelanjaan dalam arti luas. Kemudian pengertian yang berikutnya yaitu manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan. Dan kemudian yang terakhir, manajemen keuangan memiliki definisi yaitu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, yaitu pengambilan keputusan investasi, pendanaan, pengelolaan, dan dalam jangka pendek dan dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Nah, kemudian bisa kita lihat bagian di atas, manajemen keuangan itu tadi secara harfiah pengertiannya kan ada 2 ya, memperoleh dana dan mengalokasikan dana. Coba kayak kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi kita kalau kita memperoleh dana pasti punya perencanaan dong mau buat apa aja gitu. Nah, kira-kira kalau dalam sebuah perusahaan ini dibagi 2 lagi. Sumber dananya itu dari mana? Alokasi dananya untuk apa aja? Di sini dilihat ada pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Sumber dana perusahaan itu ada 2, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam perusahaan dan eksternal itu dari luar perusahaan. Nah, ini tadi sudah ada pemahaman definisi yang sebelumnya, diringkas ya. Secara umum pengertian manajemen keuangan apa tadi? Keputusan yang berkaitan untuk mengalokasikan dana dan memperoleh dana ya. Nah, keputusan itu berkaitan apa aja sih kalau dalam manajemen keuangan? Yang pertama tadi tentang berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset tersebut. Yang ada di sini kan udah pernah, sekarang memang lagi kerja di perusahaan ya. Jadi tahu masing-masing perusahaan punya divisi, ada divisi marketing, divisi keuangan. Nah, semuanya saling berhubungan. Kira-kira poin utama dari manajemen keuangan apa? Kinerjanya, kinerja keuangan perusahaan. Jadi kalau kinerja keuangan perusahaan yang buruk, berarti perusahaan tersebut nggak bisa berjalan dengan baik. Nanti untuk memahami kinerja keuangan bisa kita lihat dari laporan keuangan, analisis rasio-rasio keuangan, gitu ya. Ini kan karena pengertian di bab 1 jadi masih overview di awal ya. Ada kan yang buat tabungan. Nah, untuk tabungan menghitung tabungan. Yang kedua dalam kehidupan sehari-hari apa? Buat apa? Menghitung pembelian secara kredit. Ada kan kemarin perhitungannya tuh untuk pembelian secara kredit, untuk investasi tabungan, apalagi ada lagi untuk penilaian investasi kelayakan dari perusahaan. Nah, di sini dijelaskan kegiatan manajer keuangan seperti penganggaran, perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisis investasi, dan usaha dalam memperoleh dana. Fungsi-fungsi manajemen keuangan itu sendiri ada 3. Yang pertama financing, yang kedua investment, dan yang ketiga ini tuh harusnya dividend policy ya,
kebijakan dividen. Nah, di sini kita bisa baca ya, kalau fungsi manajemen yang keputusan investasi adalah merupakan aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset perusahaan. Maksudnya apa? Jadi seorang manajer keuangan harus bisa membagi investasi apa yang cocok buat di perusahaan itu sendiri. Karena investasi perusahaan ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kedua, sebagai digunakan pengambilan keputusan pada saat pendanaan. Misalkan, apakah suatu proyek tersebut layak diinvestasikan di proyek A ataupun proyek B. Dan yang terakhir, dividen. Dividen ini apa? Menyangkut apakah dividen itu layaknya dibagikan saat ini ataupun ditahan di masa yang akan datang. Nah, makanya ketika kondisi perusahaan lagi bagus, oke, kita bisa bagikan profit. Tapi ketika perusahaan kurang baik, manajer keuangan harus bisa membagi. Ketika laba yang diperoleh misalkan nominalnya sekian, kalau hanya untuk dibagi semua nanti habis bisa operasional perusahaannya dari mana? Yang pertama, apakah investasi tersebut itu profitable? Nah, ini masalah yang sering timbul terjadi. Dan kemudian yang kedua, dari manakah dana yang diperlukan untuk pembiayaan investasi harus diperoleh? Dan yang ketiga, seberapa besar uang kas yang harus dipertahankan? Semuanya ini nanti kita akan pelajari di bab berikutnya ya. Kalau ini kan masuk di awal. Di bab berikutnya nanti ada dijelaskan secara perhitungan. Nanti kita bisa diaplikasikan ya. Kalau ini kan teori di awal. Yang kemudian ada haruskah laba itu diperoleh atau dibagikan? Kemudian bagaimanakah kebijakan dividen yang optimal dan apa implikasinya terhadap dunia usaha? Kemudian bagaimana keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan yang optimal? Dari pengertian yang tadi, kira-kira ini yang tadi sempat disebutkan kan, keputusan investasi ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang, gedung, peralatan produksi, tanah, dan kendaraan. Sedangkan investasi jangka pendek itu berupa kas, persediaan, piutang, dan surat berharga. Sedangkan keputusan alokasi dana itu berasal dari dalam perusahaan dan luar perusahaan. Ini dijelaskan alasan-alasan mempelajari manajemen keuangan. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang sudah sering dialami, kira-kira apa indikasinya dari manajemen keuangan? Ada yang punya pengalaman nggak? Ketika berhadapan langsung, kalau kita punya pemahaman manajemen keuangan, misalkan dalam perhitungan bunga atau perhitungan kredit, itu kan lebih memahami. Berdasarkan materi yang sudah saya paparkan hari ini, kira-kira ada pertanyaan yang akan ditanyakan? Ada? Ya, siapa Mbak ya? Silakan Mbak. Ya, apa dulu? Nama saya Jaya, saya ditanya untuk apa dana yang dimiliki perusahaan digunakan? Terima kasih. Oke, dana ya. Oke, sumber dana kan tadi ada dua ya, internal dan eksternal. Jadi sumber dana itu bisa untuk dialokasikan di dalam perusahaan. Jadi misalkan tergantung dengan manajer keuangan, bisa ditahan ataupun dibagikan kepada pemilik saham. Ya. Kemudian ada lagi. Ya, gimana Mas? Perkenalkan, nama saya Pak Nasir. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi keuangan tersebut? Tadi kan ada tiga ya fungsi keuangan. Fungsi dari keuangan ada tiga, ada investing, investing, financing, sama dividen koleksi ya. Nah, semuanya itu berfungsi fungsinya itu keberhasilan diukur dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dimana kalau kita bisa mengukur fungsinya sudah berjalan dengan baik, kalau kinerja keuangannya itu kan kita bisa lihat kalau sudah baik berarti sudah berfungsi dengan baik, selama ini sudah dijalankan.
gitu. Dan kinerja keuangannya dilihat dari apa? Laporan keuangan, ROA-nya, ROE-nya, gitu. Manajemen aset seperti apa? Kalau dia fungsinya sudah berjalan dengan baik, berarti kan dilihatnya dari kinerja keuangannya, gitu ya. Ya, ada lagi? Ya. Nama saya Nindi Elena, saya izin bertanya, dari mana kita dapat memperoleh dana untuk digunakan oleh usaha? Oke, untuk membiayai operasional perusahaan, kita membutuhkan apa tadi pertanyaannya? Dana ya? Ya. Dana itu dibutuhkan untuk mengoperasionalkan perusahaan, karena ketika kita mengoperasionalkan perusahaan, kita membutuhkan dana-dana, ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk keputusan investasi. Investasi kita harus dipikirkan dana ini membuat apa aja, gitu ya. Selain buat biaya operasional harus ada biaya investasi, gitu. Ya, kira-kira gimana Mbak? Oke. Demikian ya penjelasan saya hari ini. Sebelum kita menutup perkuliahan, kita berdoa dulu berdasarkan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita ke depannya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pengajaran materi secara daring melalui Zoom. Assalamualaikum, Mas-mas dan Mbak-mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan kelanjutan materi yang minggu lalu ya. Minggu kemarin kita ngebahas tentang fungsi pengertian manajemen keuangan. Kalau hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari future value. Contohnya bisa dibaca ya. Biasanya kalau future value ini biasanya untuk investasi tabungan. Kalau kita baca ini soalnya, Kayla menyimpan uangnya di suatu bank sebesar 10 juta selama 5 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun. Bila dia tidak menarik pokok simpanan, berapa uangnya pada akhir tahun kelima? Jadi di sini kita tinggal masukin ke rumusnya. Tadi present value uang yang dimiliki sekarang berapa? 10 juta dikalikan dengan 1 plus I. I-nya berapa? 6%. Kemudian dipangkatin N-nya berapa? 5. Nah, sehingga dihasilkan 10 juta dikalikan dengan 1,3382. 1,3382 ini nanti kita bisa lihat dari tabel. Di sini ada tabel ya, cara penghitungan. Di sini periodenya 6% selama 5 tahun. Jadi ini 1,3382. Jadi kita tinggal masukkan. Kembali ke atas. Sehingga selama 5 tahun yang akan datang, jumlah uang tabungannya berubah menjadi 13.382.000. Sampai sini ngerti? Ada pertanyaan nggak? Paham ya semua ya? Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Kalau tadi kita berbicara future value. Kalau sekarang kita berbicara mengenai present value, yaitu kebalikan dari konsep future value. Kita berbicara dengan soal ya. Di sini ada contoh. Taro akan mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta saat selesai di perguruan tinggi 5 tahun mendatang. Apabila uang tersebut diminta sekarang, berapa jumlah uang yang diterimanya dengan asumsi bunga 6% per tahun? Nah, dari rumus tersebut, kita tinggal masukkan ya. Future value-nya berapa tadi di soal? Dana yang dikasih orang tuanya 100 juta dibagi dengan 1 plus I. I-nya berapa? 5% dengan N. N itu periode pembungaannya.
0,05 pangkat 5. Nah, dihasilkan 78,35 juta. Sehingga perhitungan present value nominalnya menjadi 78,35 juta. Nah, kalau berbicara dengan anuitas, itu akan berbeda lagi ya. Jadi, perhitungan itu ada future value dengan anuitas, ada present value dengan anuitas. Kalau kita masukkan soal yang berikut, ini mengenai anuitas. Dengan contoh soal, Ina akan menerima uang sebesar 5 juta setiap tahunnya selama 5 tahun berturut-turut untuk biaya SPP sekolah. Bila uang tersebut diminta sekarang, berapa jumlah uang yang diterimanya? Di sini dijelaskan asumsi rumusnya ya. Tadi nominal uang yang diterima N-nya itu 5 dikurangin 1, kemudian dibagi dengan suku bunganya I 1 per pangkat 5. Sehingga diperoleh hasil 5 juta dikalikan dengan 3,7908 menjadi 18.950.000. Di pertemuan hari ini semoga pertemuan kita bermanfaat. Mari kita mengucap alhamdulillah materi di Google Classroom ya. Demikian yang ingin saya sampaikan mengenai proses pembelajaran di Universitas Muhadi Setiabudi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.